Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutannya yang kemarin, pembahasan yang sekarang tentang isi dari kitab ini, bahwa kitab ini terdiri dari 4 fasal dan yang terakhir adalah penutup. Jadi ada 4 fasal ditambah dengan penutup, yang mana penutup itu adalah sebagai penyempurna dari yang 4 fasal tersebut. Amma ba'du, sudah belum amma ba'du ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa barik sallim ajma'in. Tsumma ususun ila Syafi'i Imam Malik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du, ay ba'dal basmalati wal hamdalah wassalatu wassalamu. Amma ba'du, setelah ini, ay ba'dal basmalati, setelah membaca basmalah, di depan kan sudah membaca basmalah ya, bismillahirrahmanirrahim. Walhamdalah, dan juga setelah pujian kan juga sudah di depan alhamdulillahi hamdan nastaftihu bihil khairat, yaitu wassalatu wassalamu, dan juga setelah membaca salawat dan salam kepada Rasulullah dan para sahabat keluarga. Fahadihi, maka ialah adapun ini, fahadihi, maka adapun ini kitab yang kita pegang, ail hadiratu, artinya yang hadir, fi dzihni, di dalam hati. Kenapa hadza ini ditafsiri dengan al hadirati fi dzihni? Karena ketika menulis ini, kitabnya itu masih ada tersimpan di dalam hati. Tapi nanti akan jadi seperti ini kitabnya. Risalatun adalah suatu ringkasan. Ai kitabun, artinya kitab, shogirun, yang kecil, jiddan, sekali. Jadi risalah itu adalah kitab yang sangat mungil. Muhimmatun, yang sangat penting. Muhzinatun, yang berkesan, lil qulubi, bagi hati. Walaupun kitab ini kecil, walaupun kitab ini mungil, namun sangat berkesan di hati. Rattabtuha ay hadhihi maksumatan. Rattabtuha, menyusun siapa aku, ha, akan risalah, akan kitab ini. Hadhihi ay hadhihi, artinya kitab ini, maksumatan, akan beberapa kisem, beberapa bagian. Ala arba'ati fusulin, menyusun atas 4 fasal. Ay afrozin wa khatimatin, dan penutup. Ada 4 fasal ditambah penutup. Ini kayak skripsi ya. Ada bab 1, 2, 3, 4. Bab 5 adalah penutup. Wahia, adapun khotimah, ma adalah sesuatu, tuzkaru, yang disebutkan, apa ma, liifadati ma yata'allaku bil maksudi, liifadati ma, untuk memberi faedahnya sesuatu, yata'allaku, yang berhubungan, apa ma, bil maksudi, dengan yang dituju. Kenapa kok ada khotimah, kok ada penutupnya? Iya, penutup ini disebutkan tujuannya adalah
untuk memberi faidah kepada yang dimaksud yang sebelumnya itu. Wa kana dzalika ta'alluqu, dan ada apa relevansi itu. Ta'alluqul lahiki adalah relevansi yang at-ta'alluqul lahiki bisabiki adalah relevansi antara yang lalu dengan yang sebelumnya. Maksudnya ini ada hubungannya antara dengan yang satunya itu loh. Antara yang ini dengan ini itu ada hubungannya. Wa huwa at-ta'alluqu min haitsu takmil. Wa huwa, adapun hal itu, at-ta'alluqu adalah hubungan atau relevansi min haitsu takmil, dari segi kesempurnaan. Wa ziyadat taudih, dan juga tambahan penjelasan. Jadi di dalam khotimah itu ada hubungannya dengan penjelasan-penjelasan sebelumnya, yang mana penjelasan itu hanya untuk menyempurnakan dan untuk menambah penjelasan. Al-faslul awal, adapun fasal yang pertama, tadi kan ada 4 fasal. Al-faslul awal, adapun fasal yang pertama, fi bayani huquqiz zaujati, ialah menjelaskan tentang hak-hak istri, al-wajibati, yang wajib, alal zauji, bagi suaminya. Fasal yang pertama menjelaskan tentang hak istri terhadap suaminya. Artinya suami wajib melakukan ini kepada istrinya. Apa saja itu? Wahia, adapun huququz zauja, husnul ishrati, ialah memperbaik pergaulan. Hubungan dengan istrinya itu harus baik, harus bagus. Tidak boleh sering berantem, tidak boleh istrinya sering ditinggal, tidak boleh istrinya, ya harus perbaiki pergaulannya. Wa mu'natuz zaujati, dan juga biaya hidupnya istri harus, ini kewajiban suami. Wa mahruha, dan juga maharnya istri wajib ini. Jadi jika ada suami yang tidak memberi nafkah, itu dosa suaminya. Wal qasmu, dan giliran, ini bagi suami yang memiliki istri lebih dari satu, maka suami wajib menggilir istrinya. Jangan hanya karena istri kedua, istri pertama pas sering ditinggal, tidak boleh, harus sama. Wa ta'limuha, dan mengajarkan istri ma tahtaju ilaihi, ma akan sesuatu, tahtaju yang butuh siapa istri, ilahi terhadap ma. Apa saja itu isinya? Ma min furudil ibadati, berupa dari fardu-fardu ibadah, seperti sholat. Kalau istrinya tidak tahu, ya kewajiban istri. Kalau istrinya tidak tahu, maka kewajiban suami untuk mengajari istrinya. Makanya jadi laki-laki harus pintar. Makanya teman-teman kalau mau menikah jangan cari laki-laki yang kaya, tapi carilah laki-laki yang pintar. Agar ketika kalian mau ada yang tidak paham, tinggal tanya ke suaminya. Dan juga suami itu punya kewajiban kepada istrinya untuk mengajarkan. Wa sunaniha, bukan cuma fardu-fardu saja yang wajib diajarkan. Wa sunaniha, dan juga sunnah-sunnahnya ibadah. Sunnah-sunnahnya fardu ibadah itu. Walau ghairi muakkadin, sekalipun sunnahnya itu bukan sunnah muakkad, harus tetap juga diajarkan oleh suaminya. Wa mimma, dan dari sesuatu ya ta'allaku, yang berhubungan apa, ma bil haidi, tentang haid. Wajib juga seorang suami mengajarkan istrinya ilmu haid jika istrinya tidak tahu. Wa min wujubi ta'atihi fi ma laisa bi maksiatin.
Wa min wujubi ta'atihi, dan wajib taatnya suami, wajib mentaati suami, fima laisa bimaksiatin, yang bukan dari perbuatan maksiat. Selama itu bukan perbuatan maksiat, maka istri wajib taat kepada suaminya. Tapi kalau itu bermaksiat, tidak usah, tidak wajib. Itu fasal yang pertama, menjelaskan tentang hak-hak istri. Fasal yang kedua, al-faslu tsani fi bayani huquqi zauji al-wajibati ala zaujati. Al-faslu tsani, adapun fasal yang kedua, fi bayani huquqi zauji, ialah menjelaskan tentang hak-hak suami, al-wajibati, yang wajib, ala zaujati, yang wajib bagi istrinya. Haknya suami terhadap istri. Kalau yang di atas tadi haknya istri terhadap suami, fasal yang kedua adalah haknya istri terhadap suami. Apa saja itu? Wahiyya ta'atuz zauji fi ghairi maksiatin. Wahiyya, adapun kewajibannya istri atau haknya suami, atau dalam bahasa lain kewajibannya istri kepada suami, adalah ta'atuz zauji, adalah mentaati suaminya, fi ghairi maksiatin, selain perbuatan maksiat. Selama itu bukan perbuatan maksiat, ya harus diikuti. Wa husnul, sama ini yang kedua sama, wa husnul muasyarati, dan juga harus memperbagus hubungan pergaulan. Kalau yang di atas sama berarti ini ya. Sampai di sini masih sama. Yang pertama, suami wajib istri wajib mematuhi suaminya selama suami tidak sampai ke perbuatan maksiat. Yang di atas ia juga. Kemudian yang kedua, suami wajib berbuat baik kepada istrinya. Di atas juga iya. Si istri wajib berbuat baik. Yang di bawah, si istri wajib berbuat baik kepada suaminya. Yang di atas, si suami wajib berbuat baik kepada istrinya. Sampai di sini masih sama. Yang selanjutnya, wa taslimu nafsiha ilaihi, dan menyerahkan penuh, pasrah penuh kepada suami. Wa taslimi nafsiha, dan menyerahkan jiwanya istri, dirinya istri, ilaiha, kepada suami. Maksudnya pasrah penuh kepada suami. Apa jangan laki lah gitu. Tuh, pasrah penuh kepada suami. Wa mulazamatul baiti, dan tetap ada di rumah, tidak keluaran kecuali ada izin dari suami. Wa siyanatu nafsiha min antuti'a firashaha ghairahu. Wa siyanatu nafsiha, dan menjaga dirinya, min antuti'a firashaha ghairahu, terhadap kehormatan dirinya. Ini intinya si istri wajib menjaga kehormatan dirinya. Jangan sampai bermain serong, itu tidak boleh. Atau dalam sekarang itu apa? Bermain serong, punya apa ya? Selingkuh. Jangan selingkuh, itu istrinya. Wal ihtijabu an ru'yati ajnabiyyin li syai'in min badaniha walau wajhaha wa kaffaiha. Wal ihtijabu, dan menutup diri, an ru'yati ajnabiyyin, dari pandangan orang lain, li syai'in, untuk lainnya, li syai'in, untuk sesuatu, min badaniha, li syai'in, untuk sesuatu, min badaniha, dari badannya imra'ah, dari badannya zaujah,
walau wajaha wa kaffaiha, sekalipun wajahnya dan kedua telapak tangannya. Si istri wajib menutup diri dari orang lain, termasuk juga wajah dan telapak tangannya. Jangan sampai dipertontonkan kepada laki-laki lain. Itu tidak boleh. Hanya boleh dipertontonkan kepada suaminya. Idzin nadhru ilaihima haramun walau ma antifa'i syahwati wal fitnati. Wa idzin nadhru, sesungguhnya idzin nadhru adapun melihat ilaihima kepada wajah dan kedua telapak tangan, haramun adalah haram, walau ma antifa'i syahwati, sekalipun tidak bersyahwat, wal fitnati, sekalipun juga tidak adanya fitnah, haram melihat itu. Wa tarku mutalabatiha, dan juga tidak menuntut istri lahu untuk suaminya bima fauqal hajati, yang melebihi kebutuhannya. Jadi tidak boleh itu seorang suami menuntut istrinya melakukan sesuatu yang melampaui batas. Itu tidak boleh. Walau ulimat, sekalipun diketahui kudratuhu alaihi, kemampuannya itu tidak boleh, sekalipun diketahui kemampuannya. Wa ta'affufuha, dan juga harus menjaga istri, menjaga diri antanawulima, dari mengkonsumsi sesuatu, yaksibu, yang berkasab siapa suami, hu kepada ma minal malil harami, dari harta yang haram. Si suami harus menjaga istrinya jangan sampai mengkonsumsi harta yang haram, tidak boleh. Jadi suami di dalam berkasab mencari rezeki itu harus mencari rezeki yang halal, itu wajib hukumnya. Jadi istrinya tidak boleh diberi makanan yang haram, tidak boleh. Wa ta'affufuha, dan menjaga istri antanawulima, dari mengkonsumsi sesuatu, yaksibu, yang berkasab siapa suami, hu akan ma minal malil harami, dari harta haram. Tuh. Jadi suami harus menjaga istrinya untuk tidak sampai memakan harta yang haram dari hasil kasabnya suami. Wa adamu kadzbiha, dan tidak membohongi istri. Wa adami kadzbiha, dan tidak berbohongnya istri. Ala haidiha, atas haidnya, wujudan wangkitoan, akan masih ada wangkitoan dan sudah tidak haid. Istri juga tidak boleh bohong. Maaf mas, saya masih haid. Tidak boleh seperti itu. Kalau sudah tidak haid ya bilang tidak haid. Itu harus jujur. Istri tidak boleh bohong. Itu pasal yang kedua, haknya suami terhadap istri. Al-faslu tsalits, adapun fasal yang ketiga, fi bayani fadli salatil mar'ati fi baitiha wa fi annaha afdalu min salatiha ma'an nabiyyi. Al-faslu tsalits, adapun fasal yang ketiga, fi bayani fadli salatil mar'ati, di dalam menjelaskan keutamaan salatnya perempuan fi baitiha, di rumahnya, wa fi annaha, dan sesungguhnya adapun salatnya perempuan, ai salatil mar'ati, artinya salatnya perempuan fi baitiha, di rumahnya, afdalu, ialah lebih utama, min salatiha, daripada salatnya imro'ah itu, ma'an nabiyyi, bersama Nabi. Ini perempuan. Fasal yang ketiga adalah menjelaskan tentang keutamaan perempuan untuk sholat di rumah. Bahwa
perempuan yang sholat di rumah itu lebih utama daripada sholat bersama Nabi. Padahal sholat bersama Nabi itu kan sangat utama. Bagi perempuan, sholat masih lebih utama di rumah. Itu. Qala bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma takunul mar'atu min wajhi rabbiha idza kanat fi qa'ri baitiha wa inna salataha fi sahni dariha afdalu min salatiha fil masjidi. Sabdanya Rasulullah, aqrabu ma, adapun paling dekatnya sesuatu, takunu yang ada almar'atu siapa perempuan, min wajhi rabbiha di hadapan Tuhannya. Idza kanat ialah bila mana ada siapa imra'ah, siapa perempuan itu, fi qa'ri baitiha ialah berada di dalam rumahnya. Wa inna salataha, dan sesungguhnya adapun salatnya perempuan, fi sohni dariha di halaman rumahnya, di amperan, sohnun ini amperan, halaman rumahnya, afdalu ialah lebih utama min salatiha daripada salatnya perempuan fil masjid di masjid. Ini salat di amperan rumahnya, perempuan salat di amperan rumahnya, di halaman rumahnya itu lebih utama daripada salat di masjid. Karena di depan sudah dijelaskan bahwa perempuan tidak boleh sampai membuka aurat sampai ke wajah dan juga telapak tangannya. Wa salatuha, dan adapun salatnya, ini kalau ataf ke depan wa salataha berarti ya. Wa salataha, dan sesungguhnya adapun salatnya perempuan, fi baitiha di rumahnya, afdalu ialah lebih utama, min salatiha dari salatnya perempuan, fi sohni dariha di halaman rumahnya. Perempuan yang salat di dalam rumah itu lebih utama daripada salat di amperannya. Wa salatuha, dan wa salataha, dan salatnya imra'ah, adapun salat sesungguhnya adapun salatnya imra'ah, fi mukhda'iha. Mukhda'iha ini adalah rumah yang mana di dalam rumah ada tempat lagi untuk ibadah. Itu namanya mukhda'. Musolla yang ada di dalam kamar. Gampangnya gitulah. Musolla yang ada di dalam kamar. Wa salataha, dan sesungguhnya adapun salatnya perempuan, fi mukhda'iha di suatu tempat yang ada di dalam rumahnya, afdalu ialah lebih utama, min salatiha dari salatnya perempuan, fi baitiha di dalam rumahnya. Rumahnya kan luas, saja rumahnya luas. Salat di depan rumah, di amperan rumah itu lebih utama, itu masih lebih utama salat di dalam bagi perempuan di dalam rumah. Nah, salat di dalam rumah itu masih lebih utama salat yang mana di dalam rumah itu ada tempat khusus lagi untuk salat. Atau biasanya sekarang musolla di dalam kamar. Wal mukhda'u, adapun mukhda' bidammil mimi dengan dibaca dhammah mimnya mu, baitun ialah rumah, fi baitin di dalam rumah, ya rumah di dalam rumah, ada bangunan lagi di dalam bangunan. Wadzalika, adapun hal itu lisatri untuk menutup perempuan dari terlihat orang lain. Al-faslu rabi'u, adapun fasal yang keempat, fi bayani hurmatin nadri rajuli ilan nisa'i al ajnabiyyati wal aksi, ay nadruhunna ilaihi. Fasal yang keempat adalah menjelaskan tentang hurmatun nadri rajuli, keharaman melihatnya laki-laki,
melihatnya seorang laki-laki ilan nisa'i kepada perempuan al ajnamiyati yang bukan mahramnya, bukan istrinya, wal aksi dan juga kebalikannya, ay nadrihinna ilaihi, artinya melihatnya perempuan kepada laki-laki. Ini pembahasan di bab 4, bahwa laki-laki tidak boleh melihat perempuan yang bukan mahramnya dan bukan istrinya. Begitu pula perempuan tidak boleh melihat laki-laki lain yang bukan mahramnya dan bukan suaminya. Fama yahrumu ru'yatuhu ala rajuli yahrumu ru'yatuhu ala al-mar'ati minhu. Fama maka adapun sesuatu yahrumu yang